Masih di jejak peristiwa Good People. Aduh, hari gini nih yang namanya begal ya Nat ya. Suka ngeliat situasi, kondisi. Mau anak kecil, kakek-kakek, nenek-nenek, sampai pedagang pecel lele jadi korban. Bener banget nih, kayak gini nih ya, pasangan suami istri yang jualan pecel lele dibegal. Buat mengetahui kondisi si pedagang, detektif Tasya akan menelusuri kembali kejadiannya nih dalam jejak peristiwa. Selamat malam, malam-malam lapar. Gaspol beli pecel lele dulu Good People. Waduh, siapa tuh? Bukannya pesen bye-bye malah ngancem pakai celurit lagi. Bukan pecel lelenya sampai kabur. Aksi begal ini terjadi di sebuah warung pecel lele di kawasan Mauk, Tangerang, Banten Good People. Lagi nunggu pelanggan, yang datang malah begal. Istri si abang yang sempat diam juga kabur akhirnya. Si abang sih sempat ngelemparin kursi, tapi begal udah kabur duluan bawa HP. Buat lihat kondisi si abang sama istrinya, udah ada detektif Tasya yang cantik nih. Langsung menuju TKP ya, Sya. Hah, ke Tangerang? Sekarang banget, Komandan. Siap. Aduh, iya bos, bentar. Tuh kan, detektif Tasya langsung ditelepon sama komandan buat cari tahu tentang begal pecel lele ini. Terus ya, nggak pakai lama, mari kita ke Tangerang. Kalau dari info sih warungnya ada di pinggir jalan. Gampang lah ya kalau nyari-nyari alamat buat detektif mah. Aduh, abang yang satu ini sore-sore gini malah ngelamun, bukannya jagain warung. Buruan samperin aja, bisa kali Sya. Bang. Woi. Sabar. Bukan begal. Mau pesan pecel lele dong. Berapa? Satu aja. Nah, detektif Tasya udah ketemu nih TKP video begal tadi. Saban hari, warung pecel lele ini emang buka dari sore sampai tengah malam. Yang jaga ya ini, pasangan Bang Abdullah sama Mbak Dina Safira. Apasnya aja waktu itu mereka berdua kedatangan begal. Si tamu nggak diundang Good People. Good People, sekarang saya udah sama Mbak Dina Safira nih, yang kalau misalnya di videonya itu dia yang lagi sama suaminya yang kebegal itu ya Mbak. Waktu itu lagi ngapain sih di situ? Lagi nunggu pelanggan sih, sambil lihat-lihat all shop. Oh, lagi belanja, Iya, lagi belanja. Kan di video itu sempat lompat meja, terus sempat pegang kepalanya Mbak juga. Itu gimana tuh? Tetap sayang nggak? Sayang lah, kan namanya juga suami. Meskipun dia kabur dia kan juga gitu-gitu masih sayang, perhatian sama saya mah. Meskipun ditinggalin ya kan. Mbak itu kan sempat nenangin suaminya, tapi dia tetap marah. Itu gimana sih ceritanya? Gimana ya, orang malingnya kan udah kabur ya. Dia mah masih itu aja, masih emosi. Maklum lah, kaget kan dia. Nah, kursinya mah udah sedikit, tambah dilempar-lempar ya tambah sedikit lah. Gak jelas dia mah. Udah itu aku nenangin dia, padahal udah ditenangin banget. Tapi namanya orang kaget ya, gimana. Salut juga sama Mbak Din nih. Doi nggak marah waktu ditinggal ayang beb yang lompat meja. Kerennya, warung pecel lele di pinggir jalan ini punya CCTV. Nggak hanya satu, tapi sampai 3 loh Good People. Jadilah CCTV bisa merekam aksi akrobatik Bang Abdullah. Maksudnya aksi begal. Maaf Bang, maaf. Iya, di sini. Kemarin lagi ngapain nih di sini? Lagi duduk nyantai di sini sama bini ceritanya. Terus kita nggak tahu, terus bini ngelihat katanya ada orang mondar-mandir bertiga, boncengan bolak-balik 3 kali. Kita ya nyantai, akhirnya dia berhenti di depan bengkel sambil nanya bengkel, padahal bengkel itu udah tutup. Oh no. Terus dia balik lagi, langsung dia lakuin aksinya itu. Terus ngambil HP, langsung gini, mau apa lo gitu jawabnya. Terus masnya lari? Saya lari, soalnya kaget. Siapapun Mbak, nggak cuma saya doang, namanya juga kaget. Kalau kita ngelawan, langsung otomatis langsung dijlok. Mending saya mundur dulu 2 meter,
langsung kita serang. Itu kenapa Waktu itu memilih loncat dari memilih loncat, Mbak, daripada nyawa kita yang itu melayang, lebih baik loncat dulu. Sambil sakit-sakit lah gitu. Terus lempar bangku buat apa tuh? Lempar batu tak kirain apa itu gara-gara kita ngeliat bini masih ketinggalan, bukannya kita ninggal. Yang kamu lakukan ke saya itu jahat, jahat, jahat. Tak kirain namanya juga kaget, Mbak. Tak kirain pelakunya masih di area sini, masih ngancem bini, makanya tak lempar bangku. Bisa aja nih Bang Abdullah alasannya. Tapi kabur dulu biar nyawa selamat udah paling bener sih Bang ya. HP Raipah bisa dibeli lagi lah ya. Sebenarnya good people, kalau diancam begal gitu apa sih yang harus dilakukan? Atau gimana ya reaksi jika kita dihadapkan pada ancaman? Atau bahkan apa ya motivasi pelaku begal sampai senekat itu? Detektif Tasya kepoin ke ahlinya nih. Ada kriminolog Bu Monika. Bu Monika, kira-kira dari video tadi, itu tuh orang yang melakukan begal, itu apakah dia tuh cuma sok-sokan atau emang mau menyakitin sih, Bu? Kalau ngeliat di video ini, saya melihat bahwa motivasi pelaku hanya sekedar untuk menakut-nakuti gitu ya. Karena apa? Yang pertama, kondisi waktu kejadian pada saat itu gitu ya. Malam, nggak ada banyak orang gitu ya di dalam tempat makan tersebut. Kemudian yang kedua adalah yang diambil cuman handphone yang memang mudah gitu ya digapai gitu. Bu, ini kan korbannya ada yang langsung manjat meja, terus ada yang diem. Biasanya itu respon-respon korban waktu dibegal tuh emang gimana sih, Bu? Pada dasarnya emang beda-beda gitu ya Mbak ya. Ada yang bisa freeze, berdiam gitu. Ada yang teriak, ada yang bahkan mungkin bisa sempat lari gitu ya, mengejar. Ada yang mungkin melakukan perlawanan kembali gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari video itu ketika si laki-lakinya gitu ya malah terpontang-panting melarikan diri gitu ya, padahal di situ bersama pasangannya, itu adalah bentuk yang wajar sebenarnya, normal. Kalaupun nge-freeze itu normal-normal aja. Itu bagaimana tubuh gitu ya mendapatkan reaksi ketika ada ancaman, merasakan ketakutan gitu. Tapi kita ngelihat di sekeliling kita mungkin nggak ada orang yang bisa dimintain pertolongan gitu ya, nggak ada pengamanan yang lain gitu. Jadi mau nggak mau daripada mungkin kita merasa kita malah tambah berbahaya situasinya, mungkin nanti akan mendapatkan ancaman kekerasan fisik, lebih baik kita freeze. Tuh good people, emang sih respon orang dalam keadaan bahaya nih beragam ya. Namanya juga panik ya kan. Tapi kalau dipikir-pikir, makin hari kelakuan begal sekarang ini makin menjadi-jadi. Padahal itu warung di pinggir jalan, tapi si begal tetap nekat. Buat good people yang sering banget beraktivitas sampai malam hari, bahkan tengah malam harus waspada nih. Jangan lengah, apalagi fokus ke handphone terus jadi nggak waspada sama lingkungan sekitar. Apalagi kalau berlokasi di jalan raya seperti ini. Karena banyak orang lalu lalang good people. Jadi harus tetap waspada ya, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maria Natasha Rio Pramasta melaporkan untuk NET.